Derby Manchester udah selesai. Manchester City take to camera action. Derby Manchester udah tuntas. Manchester City harus ngakuin kalau Manchester United saat ini lebih lemah dibandingin mereka. Lihat aja tuh, skor akhir pertandingan semalam. MU 0, Manchester City 3. Ini skor akhir pertandingan kalau kita baca dari kanan ke kiri mirip banget sama tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal 30 skor akhir pertandingan City 3, MU 0. Berarti 3 sama 0 kalau digabungin 30. Ya kalau kita lihat ya komposisi pemain yang turunin sama kedua pelatih sebagai starting 11 di pertandingan semalam ini udah merupakan komposisi pemain terbaik dari masing-masing tim. Guardiola bisa bilang biarpun Kevin De Bruyne belum bisa main di pertandingan semalam, tapi pemain yang diturunin sama Guardiola ini udah mantep banget. Pun begitu dengan Manchester United, biarpun back tengah andalan mereka kayak Varane sama Licha Martinez belum bisa diturunin, tapi seenggaknya duet John Evans sama Maguire bisa dibilang saat ini merupakan duet center back terbaik yang dimiliki sama MU. Ya kalau kita secara keseluruhan dari pertandingan semalam ini beberapa pemain Manchester City ada performanya bisa dibilang gokil bet kalau menurut gue ya, gokil banget. Salah satunya Rodri. Ini Rodri sepanjang pertandingan semalam bisa dibilang dia menjadi pemain yang oke penampilannya untuk menjadi penyambung antar lini belakang sama lini depan. Ini Rodri kalau udah pensiun, gue saranin jangan jadi terjun ke dunia sepak bola, tapi terjunnya ke dunia politik jadi caleg. Dia biar bisa jadi penyambung lidah rakyat. Lihat aja Rodri tuh di pertandingan semalam, dia entar ada di tengah, entar ada di belakang, tiba-tiba ada di depan untuk membuka ruang bagi para penyerang Manchester City. Dan Rodri kemarin berkontribusi besar dalam gol ketiga Manchester City. Tembakannya dari luar kotak penalti ditip sama Onana, tapi ujung-ujungnya Alan bisa manfaatin bola mudah tersebut untuk ngirim umpan mateng ke siapa? Tentunya ke Phil Foden yang nyetak gol ketiga Manchester City. Pemain lainnya tampil oke di pertandingan semalam. Ini menurut gue ya, Gvardiol. Biarpun bisa dibilang di pertandingan semalam Guardiola posisi formasi awal biarpun 4-2-3-1, tapi ini Manchester City di pertandingan semalam dia turun dengan 3 back sejajar, tapi Gvardiol lebih banyak fungsinya sebagai full back kiri. Berkali-kali Gvardiol ini naik ke lini pertahanan Manchester United dan ya sangat membahayakan pergerakan Gvardiol. Dia bisa membantu membuka ruang untuk flank kiri Manchester City yang diisi Jack Grealish sama Bernardo Silva. Pemain lainnya dari Manchester City yang menurut gua penampilannya oke ya di pertandingan semalam selain Gvardiol sama Rodri, ini juga yang menjadi catatan gua adalah Bernardo Silva. Ini Silva emang edan banget dia penampilannya ya, bisa bilang dia konsisten banget untuk tampil oke bersama Manchester City setiap dipercaya sama Guardiola untuk turun sebagai starting 11. Lihat aja tuh di pertandingan semalam Bernardo Silva punya 1 assist untuk gol kedua Erling Haaland. Dia meliuk-liuk di sisi kanan pertahanan Manchester City, ujung-ujungnya ngirim umpan forcing manis yang diselesaikan dengan Haaland melalui heading yang sangat sempurna yang nggak bisa ditepis sama Onana. Tapi ya di MU juga ada pemain yang tampil sangat oke loh di pertandingan semalam. Ya itu siapa lagi kalau bukan Onana. Ini kalau MU bukan Onana kipernya di pertandingan semalam, yang bisa dibilang Onana di pertandingan semalam performanya kayak lagu dangdut, jatuh bangun. Lihat aja ada 10 shoot on target yang dipunya sama Manchester City, tapi bisa jadi gol cuma 3. Bisa dibilang kemarin Manchester City punya peluang bersih kurang lebih 5 atau 6 gitu, tapi bisa jadi gol cuma 3 doang. Ini Onana respect banget sama dia, biarpun dia dihujani kritik, tapi perlahan tapi pasti penampilannya mulai oke, mulai konsisten.